Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PMI, kembali lagi di podcast Candu, bincang santai penuh edukasi. Ketemu lagi sama aku, Evantiana Nazifa Uzmas, sebagai host di episode kali ini. Jadi masih sama sih sama episode-episode sebelumnya. Kita akan bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol santai bareng sama Kakak Wira. Kali ini episode Kakak Wira nih, ada Kak Faiza. Halo Kak. Halo semuanya, halo Ziva. Oke, Kak, boleh dong perkenalan? Oke. Halo semuanya, aku Faiza Najida Aisyah, biasa dipanggil Faiza dari PMR SMK Negeri 21 Jakarta. Oke, jadi Sobat PMI udah kenal ya sama Kak Faiza. Nah, Kak Faiza, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang santai mengenai persiapan kakak untuk menyambut Jumbara yang akan datang ini. Oke. Nah, jadi kan seperti biasa nih, yang namanya Jumbara, sebelum kita ada Jumbara tuh ada persiapan-persiapannya ya. Nah, Kak Faiza tuh ada persiapan apa aja sih? Persiapan aku ada itu baca-baca buku, baca-baca buku HI, terus nonton film-film dokumenter, video gitu. Nah, oke. Kakak bidang apa sih? Aku bidang HI, Hukum Humanitarian Internasional. Kayaknya berasanya baru banget ya. Kayaknya baru denger ya untuk anak PMR. Iya, bener. Jadi kenapa sih itu HI itu baru atau gimana sih Kak? Iya kak. Aku HI itu adalah materi baru di PMR. Oke, jadi kenapa nih kakak waktu daftar kenapa kakak pilih HI? Karena HI itu aku lumayan suka tentang hukum gitu, tentang sejarah, dan itu menarik gak sih untuk dibahas, kayak kita jadi tahu kayak kenapa sih ada hukum HI itu, kenapa sih dibuat gitu. Nah, jadi kakak suka karena memang kakak pilih HI karena memang kakak suka sama hukum gitu ya, sejarah, berkaitan sama apa yang kakak suka gitu ya. Jadi kakak pilih itu. Tapi sebelum kakak pilih HI, kakak tuh udah tahu sih HI itu apa? Sebelumnya aku belum tahu sih, aku baru tahu apa namanya HI itu. Jadi baru tahu HI ketika kakak mau daftar gitu ya? Iya. Baru kayak cari tahu kayak apa sih HI gitu. Nah, oke. Nah, perjalanan kakak selama untuk mempelajari HI ini gimana sih? Aku dapat modul, aku coba baca-baca, tapi nggak semuanya sih aku baca, kayak beberapa ada yang aku skip. Terus abis itu dapat pembelajaran dari Kak Mus, dari Kak Alfi. Oke, tapi selama kakak belajar HI ada nggak sih kendala yang kakak rasain? Ada. Itu tuh kayak ini tuh maksud hukumnya tuh gimana sih? Terus kayak apa sih perbedaannya HI sama hukum hak asasi manusia gitu. Aku kayak masih suka kebalik-kebalik apa sih perbedaannya gitu. Oke, tapi perbedaannya apa sih Kak dari HI dan hukum apa? Hak asasi manusia itu bedanya apa sih? Bedanya HI sama HAM itu, kalau HI itu bisa hukum di saat terjadinya konflik bersenjata, sedangkan HAM di saat situasi damai gitu. Oke. Nah, tapi kakak kan udah ada TC-TC-nya nih ya, ada training class-nya. Menurut kakak materi yang selama ini diberikan di training class tuh mudah nggak sih untuk kakak cerna? So far sih alhamdulillah mudah, karena pembawaannya dari teman-teman, pembawaan dari kakak fasilnya kayak Kamus, Kak Alfi, itu tuh senang dan bahasanya nggak bahasa berat gitu loh, bahasa yang sehari-hari, jadi kita mudah untuk menyerapinya gitu. Oke. Tapi menurut kakak tuh HI itu tuh seru nggak sih? Waduh, seru banget. Aku sampai bikin slogan loh di HI. Apa tuh Kak? HI semakin sulit semakin asik. Oke, berarti HI itu kalau semakin sulit tuh semakin asik ya? Ya, kita jadi kayak apa sih gitu. Jadi makin cari-cari apa sih HI gitu. Oke. Tapi kan waktu pertama kali kita training class itu kita baru ketemu sama teman-teman baru. Bahkan yang dari wilayah kita yang sama aja kita masih belum kenal. Iya. Nah, menurut kakak susah nggak sih untuk bersosialisasi selama kakak training class itu? Menurut aku nggak sesusah itu ya bersosialisasi. Kita tuh kayak, dan emang anak-anak PMR di sini tuh kayak friendly. Jadi kita yang kayak terus tujuan dan kesamaan kita juga sama gitu. Ya. Tujuan kita sama gitu ya. Jadi frekuensi gitu. Oke. Nah, materi yang paling kakak suka di HI apa tuh? Bystander. Apa tuh Kak bystander itu? Bystander itu adalah saksi mata. Jadi dalam perang itu pasti ada saksi mata kan, selain ada korban dan pelakunya.
Oke, nah biasanya saksi mata tuh dipakai untuk apa, Kak? Saksi mata itu dia melihat dan mengetahui jelas kejadian tersebut. Nah kan kita udah ngomongin materi yang paling kakak suka nih ya. Iya. Tapi yang menurut kakak paling susah itu apa? Menurut aku paling susah itu yaitu perbedaan HI sama hak asasi manusia, sama ini pro dan kontra, tokoh pro dan kontra di HI. Nah tapi materi yang paling sering dijelasin tuh di HI itu apa sih, Kak? Yang paling sering dijelasin yang pasti itu pengertian dasar hukum, sama bystander, sama pelanggarannya. Oke. Nah di training class itu kan kita ada banyak kegiatan nih. Dimulai mungkin dari senam, makan siang, lalu materi. Itu bagaimana sih, Kak, yang paling kakak suka? Waduh, yang paling aku tunggu-tunggu di setiap TC adalah makanannya. Itu yang bikin aku termotivasi. Jadi kayak waktunya tinggal 1 jam lagi, ayo semangat biar waktunya nggak berasa dan tiba-tiba udah makan siang aja jadi waktu makan siang. Setiap makan siang tuh kayak jadi lebih bersemangat, jadi lebih seneng gitu. Nah oke, tadi kan kita udah ngomongin nih waktu kakak pertama kali training class. Tapi waktu di hari training class sebelum kita ada pemusatan latihan lapangan, itu perasaan Kak Faizi gimana sih, Kak? Aku deg-degan banget, aku takut kayak kurang bisa gitu, aku kayak tertinggal gitu, kayak pokoknya overthinking lah. Ya, oke. Tapi ada nggak sih, Kak, rasa takut di mana kakak takut ketika sudah selesai training class ini, kakak takut nanti pas ada pemusatan latihan lapangan, kakak tuh nggak bisa begitu mengerti sama materi yang dikasih atau mengalami kesulitan gitu? Iya, aku banyak kepikiran kayak ini aku bisa nggak ya paham sama materi ini, kayak ini kan lumayan sulit, terus materi baru juga. Ya gitu. Tapi perjalanan kakak dari Jakarta Pusat menuju tempat lokasi pemusatan latihan lapangan itu gimana, Kak? Kita biasanya anak-anak Jakarta Pusat kumpul di PMI Jakpus, itu di Pecenongan setiap jam 7. Kita harus on time jam 7. Iya, jadi tapi perjalanannya mulus lah ya. Mulus ya. Iya. Nah, waktu pertama kali kakak nyampe, kan kita agak telat ya, karena udah apel pembukaannya udah dimulai. Iya. Nah, kakak kaget gak sih ketika kakak datang terus tiba-tiba, udah dimulai nih acara apelnya. Kaget gak sih, Kak? Kaget, kita langsung lari-lari kayak langsung ke barisan. Dan untuk waktu itu kita nggak begitu, kita belum bawa barang-barang ya, Kak? Belum. Ya, jadi kita cuman paling bawa handphone doang ya. Jadi cukup kaget sih waktu itu ya. Benar-benar. Nah, tapi waktu kakak lihat lokasi kita latihan lapangan ini, menurut kakak gimana, Kak? Latihan lapangan di Sentul. Ya, waktu di Sentul. Aku kayak wah asri banget ya, kayak sejuk gitu loh. Kayak udaranya dingin ya. Iya, jauh sama Jakarta. Jakarta yang biasanya panas, suhunya 30 derajat ke atas, ini tiba-tiba 30 derajat ke bawah ya. Tapi sebelum untuk ke Sentul, kakak udah persiapin apa aja tuh, Kak? Kayak misalkan materi atau pakaian apa segala macem, gimana tuh, Kak? Materi aku kayak udah nyiapin sama teman-teman aku, kayak bikin game card gitu, kita bikin game kartu gitu, kita bikin kartu-kartunya gitu. Oke. Nah, waktu kita kakak latihan di pemusatan latihan lapangan sama training class, itu materi yang dikasih beda nggak, Kak? Nggak beda sih, nggak jauh beda, jadi kita kayak tinggal ngelanjutin aja gitu. Oke. Tapi menurut kakak lebih suka pemberian materi waktu di Sentul atau training class? Aku lebih suka di training class, karena kalau pas di Sentul itu kita kayak cuman ngelanjutin aja, kita cuman balik-balik bab-bab yang kemarin gitu. Jadi evaluasi lah ya. Ya, evaluasi. Tapi menurut kakak seru nggak sih di Sentul? Seru banget dia di Sentul, kayak ada outbound, terus abis itu makanannya enak-enak, terus kita kayak tidur bareng, terus malam keakraban. Nah, tapi kegiatan selama kita ada training lapangan, bagian mana nih yang paling kakak suka? Aku paling suka di training di lapangan itu. Aku paling suka outbound sama malam keakraban. Kenapa tuh, Kak? Kenapa kakak pilih dua itu? Kalau outbound itu karena kita kayak jadi lebih lebih kekeluargaan gitu, jadi kita kayak lebih dekat gitu karena kerja tim kan. Terus kayak mungkin beberapa teman-teman ada yang basah-basahan. Apa kamu termasuk? Aku waktu
outbound di apa jembatan apa yang mereka sebut? Jembatan Siratul Mustaqim. Iya, itu aku sempet jatuh. Oh iya. Kecebur aku di situ. Jipa termasuk salah satu. Nah kalau aku kering sih alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti lancar lah ya. Iya. Ya, itu karena waktu itu licin banget sih di situ. Iya bener-bener. Tapi jadi kayak keseimbangannya susah. Iya. Tapi di situ. ya, tapi untung kita nggak ada alamin cedera ya. Iya, Walaupun ada ya waktu ada itu teman kita yang satu yang kena cedera, tapi alhamdulillah nggak begitu parah. Iya. Nah, tapi kan setelah itu ada malam keakraban. Di malam keakraban itu kan malam terakhir kita di Sentul. Nah, menurut kakak gimana tuh kak di malam itu kak? Itu kayak sedih banget. Kita kayak apa nyanyi lagu Kamu Sangat Berarti. Iya, Kamu Sangat Berarti. Itu kita kayak muter-muter keliling-keliling pakai flash. Terus anak gembira kan ada yang nyanyi-nyanyi gitu. Iya. Itu kayak enak banget sih. Oke, vibes-nya. dari ada banyak penyampaian kan, ada banyak penampilan. Itu tuh di malam keakraban itu kan. Nah, Iya. kakak tuh paling suka di bagian mana? Di penampilan siapa atau dari kata-katanya siapa? Aku paling suka di penampilannya Amira. Yang nyanyi ya? Iya, yang nyanyi. Iya, karena aku juga jujur suka sih di situ karena sebelumnya ada penyampaiannya juga ya. Iya. Kayak sugesti untuk Iya, kita ada semua. pesan-pesan. Iya, supaya jangan terlalu apa ya kak? Supaya Don't untuk push yourself too much. iya, cukup apa kamu adanya aja Iya. gitu loh. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Iya. Ya. Ya di situ kayak aku sadar gitu loh kayak oh bener ya yang dia omongin gitu loh. Nah, menurut kakak gimana tuh kak sama sugestinya? Sama sugestinya itu kayak bener banget, itu kayak relate deh sama anak-anak PMR di sini kan. Kayak jangan jangan keras banget deh sama diri sendiri gitu. Kayak kamu istirahat sebentar juga kayak gak apa-apa gitu. Jangan terlalu memaksakan diri lah ya Jangan intinya. memaksakan diri. Nah itu kan yang malam terakhir. Tapi Ya. kalau di hari terakhir gimana tuh kak perasaan kakak? Di hari terakhir itu senang, itu campur sedih juga, kayak ini seneng banget, lagi seru, tapi Ya. kayaknya nggak bisa diulang lagi deh. Ini kayak udah Ya. terakhir. Abis dari sana kita bakal ketemunya di Lampung. Ya kita ketemunya udah bukan di latihan lagi, tapi udah di acara sesungguhnya, udah di acara utamanya itu Jumbara. Jadi Iya. mungkin waktu kita untuk bersama kayak kita latihan lapangan kemarin gak sebanyak itu Iya, ya. iya. Paling mungkin kita ketemu mungkin cuma saat mau mandi Iya. atau makan. Iya. Mungkin saat itu aja ya kak. Cuman Iya. itu cukup sedih sih kalau dipikir-pikir Iya, sekarang ya. Tapi semoga setelah ada acara Jumbara ini komunikasi kita tidak putus, Amin. selalu tukar komunikasi, selalu tukar keadaan gitu. Dan semoga kita bisa ketemu lagi Iya. dalam acara apapun. Iya. Amin. Amin. Nah, gimana nih kak perasaan kakak kalau kita tuh udah benar-benar mendekati acara utamanya yaitu Jumbara? Kayak udah hitungannya 3 sampai 4 hari mungkin? Iya benar. Ya. Aduh, deg-degan banget. Aku takut grogi atau tiba-tiba aku lupa materinya. Misalnya tiba-tiba aku lupa materi HI gitu. Tapi kalau di HI itu biasanya ngapain sih kak? Cara maksudnya penyampaiannya tuh gimana? Penyampaiannya kita mungkin nanti di sana ya. Kita lebih ke permainan sih guys. Itu Oh. game card yang kita udah siapin. Oke. Jadi banyak ya yang ternyata kita pikirin, yang kita alamin sama persiapan menuju Jumbara. Nah, semoga nanti di Jumbara kita bisa lancar, perjalanannya bisa lancar, pulangnya juga lancar, selamat. Oke, Kak Faiza, terima kasih banyak terima kasih untuk juga, Ziva. hadir di episode kali ini. Semoga selanjutnya kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan untuk teman-teman Sobat PMI, jangan lupa untuk selalu tunggu-tunggu episode selanjutnya dari Podcast Candu, Bincang Santai Penuh Edukasi. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan semoga apa yang aku dan Kak Faiza sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Ya, sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat Ziva. Iya, saya juga Kak Faiza.